mendukung pemberdayaan petani serta produk dalam negeri dengan membeli produk hasil negeri sendiri. Kita ikut membantu meningkatkan kesejahteraan para petani serta pengusaha kecil lainnya. Setelah mendengarkan dan memperhatikan percakapan antara Lani dan Dayu, marilah kita simak bersama di sebuah bacaan yang berjudul Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagai berikut. Saat kita berbicara tentang buah-buahan lokal, kita berbicara tentang keberadaan petani lokal di dalam sebuah daerah. Membeli buah-buahan ataupun sayuran lokal berarti membantu memberdayakan petani. Ternyata saat ini banyak petani yang tergabung dalam sebuah organisasi perkumpulan petani pemakai air atau dikenal dengan P3A. Setiap desa yang memiliki areal irigasi dianjurkan membentuk organisasi P3A. Pembentukan organisasi P3A atau organisasi petani irigasi tersebut dilakukan oleh petani itu sendiri berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Organisasi petani irigasi atau dikenal dengan P3A tidak tergantung kepada pihak luar, berkembang secara perlahan dan bertahap, dan berusaha untuk membiayai sendiri sesuai kemampuan para anggotanya. Organisasi ini boleh menerima bantuan tetapi tidak boleh menggantungkan diri pada bantuan. Organisasi petani pemakai air harus memelihara pengetahuan dan teknologi lokal, yaitu pengetahuan yang sejak zaman dahulu telah diterima oleh masyarakat secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Anggota organisasi ini juga senantiasa terbuka terhadap pengetahuan dari luar untuk menambah wawasan mereka sesuai dengan pengalaman orang lain kalau memang sesuai dan bermanfaat. Selain itu, organisasi ini juga ikut menjaga lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Para petani tanpa memandang perbedaan dapat masuk menjadi anggota organisasi petani pemakai air ini. Organisasi petani pemakai air ini atau P3A bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar. Organisasi ini memberikan pelayanan kebutuhan petani, terutama dalam memenuhi kebutuhan air irigasi untuk usaha pertaniannya. Dalam tahap perkembangannya, organisasi ini diharapkan dapat menjadi suatu unit usaha mandiri yang mampu menyediakan sarana produksi pertanian atau disingkat dengan saprotan dan sebagainya maupun dalam upaya pemasaran. Selain itu, organisasi ini juga berperan dalam mengembangkan dan mengelola sistem irigasi. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi menyimak bacaan yang sudah Ibu bacakan tadi, marilah kita sekarang mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman. Dalam hal ini ada 4 hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama, organisasi P3A ini dibentuk oleh petani itu sendiri, berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Ini berarti setiap organisasi P3A ini berbeda dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Kemudian yang kedua, para petani tanpa memandang perbedaan dapat masuk menjadi anggota organisasi petani pemakai air ini. Kemudian hal ini berarti bahwa dalam organisasi tersebut anggotanya bisa terdiri dari siapa saja yang pastinya memiliki perbedaan tersebut. Yang ketiga, organisasi ini diharapkan dapat menjadi suatu unit usaha yang menyediakan sarana dan prasarana untuk petani maupun upaya dalam pemasaran hasil pertanian. Artinya apa? Organisasi ini terdiri dari petani-petani yang memiliki keterampilan berbeda-beda. Kemudian untuk yang poin keempat, organisasi P3A ini bertujuan untuk menampung masalah-masalah atau aspirasi dari petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Artinya begini bahwa P3A ini merupakan suatu organisasi yang terdiri dari orang-orang yang memiliki masalah yang berbeda-beda untuk diselesaikan secara bersama-sama. Seperti itu. Terima kasih.
Nah, anak-anak, kalau tadi kita sudah mengidentifikasi, sekarang marilah kita mencari tahu hal-hal apa saja yang dapat diperoleh oleh masyarakat dan petani dari mengikuti organisasi P3A ini. Yang pertama, petani dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi, motivasi, dan keadaan dirinya sendiri. Yang kedua, masyarakat memiliki keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengolahan irigasi dengan baik, berkelanjutan, dan mandiri. Anak-anakku semuanya, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar banyak tentang iklan, marilah kita sekarang akan belajar lebih dalam tentang iklan layanan masyarakat. Apa saja yang harus kalian persiapkan sebelum kalian membuat iklan layanan masyarakat? Hal-hal yang harus kalian persiapkan sebelum membuat iklan layanan masyarakat yaitu yang pertama judul iklan, yang kedua naskah iklan, yang ketiga jumlah pemeran iklan kalian yang akan kalian buat itu tadi. Nah, untuk naskah iklan sendiri yang dua hal yang harus kalian siapkan. Yang pertama naskah, yang kedua sketsa gambar berdasarkan naskah. Terus kemudian kalau jumlah yang harus kalian persiapkan dalam jumlah pemeran dalam naskah tersebut yaitu yang pertama dan hanya satu yang harus kalian persiapkan yaitu karakter tokohnya. Sudah anak-anak, Ibu rasa pembelajaran cukup sampai di sini. Sampai bertemu besok. Ibu berharap kalian menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri dan disiplin karena kedisiplinan merupakan kunci kesuksesan. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.